Hai fans, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan menceritakan alur sebuah film dari Indonesia yang berjudul Headshot, rilis pada tahun 2016. Dibintangi oleh kakak seperguruan saya di pencaksilat, yaitu Iko Uwais, dan mantan pacar saya tapi bohong, yaitu Dek Chelsea Islan. Film ini penuh dengan aksi perhantaman dan pergelutan. Bagi kalian yang suka dengan film aksi seperti ini, saya sarankan untuk menonton filmnya juga. Nah, sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, silakan subscribe Fans Film agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Fans Film. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal, kita diperlihatkan seorang tahanan yang sedang mendapatkan tugas bersih-bersih. Namun tiba-tiba, ia menyerang petugas lapas yang sedang bertugas dan berhasil merampas pistol milik petugas itu. Terjadi tembak-tembakan antara tahanan itu dan petugas lapas, yang mana situasi ini dimanfaatkan oleh seorang tahanan di dalam sel untuk merebut pistol milik petugas juga. Akhirnya, tahanan yang menyerang itu harus mati bersama seluruh petugas penjara. Dan ternyata, misi tahanan itu adalah membebaskan si tahanan yang ada di dalam sel. Namanya adalah Lee. Scenes berganti di mana seorang nelayan menemukan seorang pemuda tergeletak di pinggir pantai. 2 bulan setelah ditemukan, ternyata pemuda itu belum juga sadar dari koma. Terlihat bekas luka jahitan di kepalanya, dan ditemukan juga banyak luka di tubuhnya. Beruntungnya, luka-luka pemuda itu sudah dijahit oleh wanita ini, yang merupakan seorang dokter di rumah sakit itu. Namanya adalah Dr. Aileen. Jadi selama 2 bulan ini, Dr. Aileen lah yang merawat pemuda itu dan menunggunya sampai sadar, walaupun belum juga sadar-sadar. Esok harinya, Aileen dibuat terkejut. Pemuda itu tiba-tiba sadar, dan tentu saja Aileen menanyakan siapa dia dan dari mana dia berasal. Namun pemuda itu menjawab namanya Ismail. Padahal nama Ismail adalah nama pemberian Dr. Aileen selama pemuda itu dirawat. Dan pemuda itu tidak ingat apa-apa, termasuk nama aslinya. Oleh Dr. Aileen, Ismail dibawa ke ruang ronsen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan hasilnya bukanlah positif atau negatif, karena pada saat film ini dibuat, kondisi belum pada masa pandemi corona seperti ini. Keesokan harinya, Aileen membawa Ismail ke pinggir pantai, di mana ia ditemukan. Aileen bermaksud agar Ismail bisa mengingat sesuatu setelah dibawa ke tempat ini. Namun yang muncul di ingatan Ismail adalah bayangan beberapa orang yang dia juga tidak mengingat siapa mereka. Aileen juga memperkenalkan Pak Romli, orang yang menyelamatkannya saat di pantai. Di sisi lain, Lee ternyata seorang pemimpin mafia yang kabur di awal film tadi, sedang melakukan pertemuan bisnis dengan bos mafia lain yang bernama Gondrong dan asistennya Bondi. Namun di sini, rupanya Gondrong mempunyai tujuan lain. Ia mengatakan senjata yang dijual Lee kepadanya adalah buatan Cina dan kualitasnya tidak bagus. Maka dari itu, dia memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Lee dan akan membunuhnya karena sudah dianggap menipu dengan barang-barang Cina itu. Tak terima dengan perkataan Gondrong, Lee pun mengisyaratkan kepada anak buahnya yaitu Rika untuk menghabisi mereka. Rika yang seorang wanita ternyata mempunyai kemampuan bela diri yang cukup hebat. Dengan mudah, ia mengalahkan para anak buah Gondrong. Karena hanya tersisa dirinya, Bondi panik dan meminta tolong untuk tidak dibunuh. Sebagai gantinya, ia mengatakan kalau ia punya informasi penting untuk Lee. Jadi, pada saat hari Lee ditangkap, ada seorang laki-laki yang ditemukan di pantai dan dibawa ke rumah sakit. Menurut informasi yang dia dapat, laki-laki itu sangat dekat dengan Lee. Mendengar hal itu, Lee membatalkan niatnya untuk membunuh Bondi. Ia melepaskannya dan menyuruhnya mencari di mana laki-laki itu berada sekarang. Singkat cerita, Bondi pergi ke rumah sakit dan membuat onar di sana, meminta segera dilayani karena telinganya robek. Kebetulan, Dr. Aileen yang menanganinya. Dan menurut warga sekitar, laki-laki yang dicari Bondi sempat dirawat di rumah sakit ini. Bondi pun menanyakan hal itu kepada Dr. Aileen. Namun ia melihat gelagat Dr. Aileen yang sepertinya menyembunyikan sesuatu, membuat Bondi marah dan memaksanya untuk memberitahukan hal itu.
Tapi tiba-tiba Ismail datang menolong Dr. Aileen. Karena tidak terima, Bondi membalas Ismail. Hal itu ternyata malah membuat sisi keberingasan Ismail terbuka. Ia lalu balas menyerang Bondi, dan dengan kecepatan tangannya, Ismail mengeluarkan tempat peluru dari pistol Bondi lalu mengarahkannya ke mata Bondi. Beruntung, Ismail dapat disadarkan oleh Dr. Aileen, sehingga hal itu tidak berlanjut, dan Bondi pun kabur dari sana dan hampir ngompol. Tentu saja kejadian barusan membuat Dr. Aileen bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ismail ini? Aileen lalu memberitahukan hasil ronsen kemarin. Kalau di kepala Ismail ada sesuatu benda yang masih tertinggal. Oleh sebab itu, Aileen mengajak Ismail ke Jakarta untuk melakukan operasi pengeluaran benda itu di Jakarta, karena fasilitas di sana lebih lengkap. Tapi Ismail mengatakan kalau ia ingin mencari tahu dahulu siapa dirinya sebenarnya. Jadi, karena Aileen harus pergi ke Jakarta, dia memberikan sebuah handphone yang telah berisi nomornya kepada Ismail. Aileen juga mengatakan kalau Ismail sudah mendapat apa yang ia cari, dia boleh menyusulnya ke Jakarta. Besoknya, terlihat Ismail yang mengantar Aileen yang akan pergi ke Jakarta. Tampak Bondi dan 2 orang lainnya sedang mengawasi mereka. 2 orang ini adalah Tano dan Tejo, anak buah dari Lee. Di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi oleh Aileen diberhentikan oleh mereka. Mereka mencari seseorang bernama Abdi. Karena ketakutan, Aileen menelepon Ismail sambil sembunyi-sembunyi, bermaksud untuk meminta bantuan. Tejo kembali memanggil-manggil nama Abdi. Tapi karena tidak ada yang menyaut, mereka menghujani seluruh penumpang bus itu dengan peluru. Ketika ada seorang anak gadis yang masih hidup dan akan ditembak, Aileen pun keluar dari persembunyiannya. Menurut Tano, ternyata nama asli Ismail adalah Abdi. Dan Aileen mengatakan bahwa Ismail tidak di sini karena dia tidak ikut dengan dirinya. Singkat cerita, Ismail bersama Pak Romli sampai di tempat bisnya Aileen. Ketika Ismail memeriksa mayat-mayat di bis tersebut, Ismail tidak menemukan Aileen di sana. Namun tiba-tiba datang anak buah Lee yang lain yang akan membakar bis tersebut guna menghilangkan jejak. Karena melihat Ismail di sana yang masih hidup, orang itu menyerangnya dengan golok. Pak Romli yang berusaha menolong Ismail malah tertembak. Dan tak lama, polisi pun datang membawa Ismail. Di kantor polisi, Ismail diinterogasi oleh seorang petugas kepolisian. Namanya adalah Kapten Herman. Setelah mendengar penjelasan Ismail tentang apa yang terjadi di bis, tentu Kapten Herman tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Ismail, dan balik bercerita kepada Ismail. Pada zaman dahulu, ada orang jahat yang menculik anak-anak berumur 6-10 tahun. Mereka dididik untuk dapat menyelundupkan senjata, membunuh orang-orang, dan kejahatan lainnya. Dan kalian pasti sudah bisa menebaknya. Dia adalah Lee. Dan ternyata Ismail adalah anak buah dari Lee. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu mati, dan terdengar suara tembakan di luar. Kapten Herman pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi di luar. Namun tiba-tiba, rupanya itu si Gobang, anak buah dari Lee, yang ditugaskan untuk membunuh Ismail. Ternyata orang-orang yang ingin membunuh Ismail terus berdatangan, termasuk Tano dan Tejo.
kita berpindah di mana Aileen didatangi oleh Lee. Lee pun memberitahukan semua latar belakang Ismail yang dulunya adalah anggota dari mereka. Aileen pun tampak tidak percaya apa yang didengarnya. Di sisi lain, setelah membunuh Tano dan Tejo, Ismail mengangkat telepon dari kantong Tejo yang ternyata itu adalah dari Lee. Dan Ismail mengatakan kalau ia akan datang ke tempat Lee. Singkat cerita, sampailah Ismail di sebuah hutan sesuai dengan Sherlock dari Lee. Hingga Ismail tak sengaja menemukan sebuah sumur yang membuat ingatannya kembali. Dan tak lama, datang Besi, anak buah Lee sekaligus sahabat Ismail dulu. Diceritakan, saat masih kecil, Lee menjatuhkan mereka dan anak-anak lain ke dalam sumur tersebut dan tidak diberi makan dan minum selama berhari-hari. Kemudian, ketika Lee melemparkan sebuah botol minuman, mereka dan anak-anak lain harus saling bersaing dan bertarung untuk merebutkan sebotol minuman tersebut. Dan bahkan sampai ada yang mati. Itulah sebabnya Ismail dan anak buah Lee yang lain hidup seperti mesin pembunuh. Semua dari mereka setia kepada Lee, kecuali Ismail yang berkhianat kepadanya. Itulah sebabnya, walaupun menganggap Ismail adalah sahabat, Besi tetap harus membunuh Ismail. Setelah menyelesaikan pertarungannya dengan Besi, datanglah Rika yang menembaki Ismail dengan pistolnya. Namun di sini, Ismail berhasil membalikan keadaan dan menodongkan pistol itu kepada Rika. Namun Rika melawan dan terjadilah pertarungan. Di sini, terungkap fakta bahwa yang menembak kepala Ismail hingga membuatnya hilang ingatan adalah Rika, dikarenakan Ismail mengkhianati Lee. Sementara di markasnya Lee, Aileen dan seorang anak kecil yang tadi hampir mati dibunuh di dalam bis mencoba untuk kabur. Namun penjaga di tempat itu mengetahuinya. Namun beruntung Ismail tiba tepat waktu dan membunuh mereka semua. Ismail lalu menemui Aileen untuk meminta maaf. Namun di sini Aileen sudah tahu siapa Ismail sebenarnya karena Lee memberitahu sebelumnya. Namun akhirnya ia tetap memaafkan Ismail yang berjanji akan berubah. Tak lama datanglah Lee. Dan pertarungan final pun akhirnya dimulai. Dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Ismail dengan menancapkan Lee ke batang kayu. Tak mau mati sendirian, Lee pun menarik Ismail untuk mati bersamanya. Namun datang Aileen yang membantu Ismail, dan Ismail pun selamat. Film diakhiri dengan diperlihatkan Aileen dan Ismail telah dirawat di rumah sakit, dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Deadshot. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film bagi kalian yang belum menjadi anggota fans. Terima kasih, sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Salam Fans Film.